Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang nilai mutlak atau dalam bahasa Inggrisnya kita sebut dengan istilah absolute value. Nah, pertama kita mulai dari definisi. Apa itu nilai mutlak? Ya. Nah, nilai mutlak didefinisikan oleh mutlak X itu sama dengan X jika X besar sama 0. Ya, mutlak X sama dengan min X jika X kecil dari 0. Ya. Nah, jadi kita harus pahami betul definisi ini apa. Sebagai contoh, kalau seandainya mutlak X mutlak dari 6 itu nilainya sama dengan 6. Ya, mutlak dari 6 nilainya sama dengan 6. Kenapa? Karena lihat mutlak X sama dengan X. Lihat nilai yang di dalam tanda mutlak itu adalah sebagai X-nya. Lihat nilainya. Nah, ketika kita lihat nilai X-nya itu adalah 6, berarti 6 itu besar dari 0. Berarti definisi yang kita gunakan yang pertama bagian atas ini atau yang bagian bawah. Nah, berarti yang kita gunakan adalah yang bagian atas. Ya. Nah, bagian atas itu yang mana? Yaitu X besar sama 0. Berarti yang kita pakai mutlak X harus sama dengan X. Berarti 6. Sekarang bagaimana kalau mutlak 0? Nah, 0 masuk bagian pertama atau kedua? Berarti dipakai definisi yang atas. Kalau sekarang bagaimana kalau min 5? Mutlak dari min 5. Nah, min 5 kecil dari 0. Maka menurut definisi yang kita pakai adalah mutlak X adalah min dari min 5. Dan dia sama dengan 5. Nilai mutlak ini adalah suatu bilangan non negatif. Ya. Nah, kita tidak mengatakan, ya, perhatikan bahwa definisi tersebut tidak mengatakan bahwa mutlak dari min X sama dengan X. Ya, hati-hati di sini. Jadi mutlak dari min X sama dengan X. Tidak seperti itu makna definisinya. Jadi yang didefinisikan adalah yang di dalam tanda mutlak tersebut. Nah, kenapa? Coba. Nah, sekarang kita minta coba. Coba X-nya sama dengan min 5. Berarti kalau ketika X sama dengan min 5, maka definisi ini kan jadi error dia. Kenapa? Karena min dari min 5 itu adalah 5. Nah, berarti kalau 5 dia adalah nilainya adalah X. Sementara X-nya min 5. Berarti tidak sama. 5 dengan min 5 sama atau beda? Berbeda. Jadi hati-hati dengan definisinya. Jadi definisi tersebut disubstitusikan ke dalam, ya. Jadi nilai X disubstitusikan ke dalam definisi. Lihat X-nya. Kalau X yang disubstitusikan tersebut besar sama 0, berarti mutlak X sama dengan X. Kalau dia kecil dari 0, mutlak X sama dengan min X. Nah, cara yang paling tepat untuk menyatakan nilai mutlak ini adalah jarak. Kenapa? Karena jarak itu dia selalu bernilai positif atau non negatif. Apa makna mutlak X kalau kita substitusikan ke definisi jarak? Nah, mutlak X itu artinya jarak antara titik X tersebut dengan titik asal. Nah, kalau di garis bilangan titik asalnya adalah titik 0. Ya. Nah, begitu juga kalau jarak antara X mutlak X kurang A. Apa artinya? Itu artinya adalah jarak antara X dan A seperti yang dilihatkan pada gambar 10. Perhatikan gambar 10. Ya, nah ini. Nah, ini X A. Jarak X dengan A itu ya bisa didefinisikan dengan mutlak X dikurang A atau A dikurang X. Nah, itu sama dia artinya. Jadi mutlak X kurang A. Nah, bagaimana sekarang? Kita lihat dulu yang di atas ini, gambar yang bagian atas ini. Nah, ini ada mutlak 4. Berarti jarak dari titik 4 ke titik asal 0. Ini jaraknya 4. Itu artinya mutlak dari 4. Bagaimana kalau mutlak dari min 4? Jarak dari min 4 ke titik asal. Berarti juga 4 jaraknya. Ini dia. Itu dia artinya nih. Nah, sekarang bagaimana bagaimana kalau kita menentukan jarak antara
nah, min 2 dan 3 seperti di gambar ini. Nah, berarti kalau jarak antara 3 dan min 2, berarti ini 3 dan min 2. Berarti ini yang positifnya. 3 dikurang min 2. Berarti kan kalau konsep jarak tadi dengan X kurang A, berarti kan jarak antara titik X dengan A. Berarti kalau 3 min 2, berarti ini dia. Bagaimana kalau min 2 ke 3? Berarti jarak dari min 2 ke 3. Berapa jaraknya? Ya, sama-sama 5. Berarti kan tergantung point of view-nya. Kalau mutlak dari 4 berarti jarak dari 4 ke 0. 4. Kalau mutlak dari min 4 jarak dari min 4 ke 0. Nah, begitu dia artinya. Paham ya? Nah, sehingga apa? Mutlak X membagi garis bilangan menjadi menjadi 2 daerah. Di mana daerah pertama adalah daerah yang besar sama 0. Ya, menurut definisi berarti diambil nilainya yang positif. Daerah yang kecil dari 0. Nah, berarti untuk semua X yang berada ada kecil dari 0 sebelah sini, didefinisikan mutlak X itu adalah min X. Contoh, di sini kan daerahnya berapa? Misalnya min 3 berada di sebelah kiri 0 ini ya. Misalnya min 3. Berarti min dari min 3 berarti dia sama dengan 3. Begitu dia artinya definisinya. Ya. Oke, lanjut. Nah, berarti kalau dari mutlak X saja jarak antara titik X dengan titik asal ya. Kalau X dikurang A berarti jarak antara X dengan A. Sekarang bagaimana kalau 2X kurang 1? Ya. Nah, berarti berarti pemisah dari definisi nilai mutlak itu kita bisa observasi bahwa itu adalah pembuat 0 dari persamaannya. Kalau 2X kurang 1 berapa pembuat 0-nya? Berarti maksud saya pembuat 0 itu 2X kurang 1 sama dengan 0. Berarti X sama dengan setengah. Berarti setengah itu akan memecah definisi nilai mutlak. Berarti ambil yang positifnya apabila X besar sama setengah. Ambil yang negatifnya. Apa negatif dari dalam ini? 1 kurang 2X bila X-nya kecil dari setengah. Berarti ini garis bilangannya akan terbagi 2. Ini setengah. Ini daerah yang besar sama 0. Ini daerah yang kecil. Ini daerah yang besar sama setengah. Ini daerah yang kecil dari setengah. Berarti definisi untuk X yang berada di sebelah sini, sebelah kanan dari setengah, itu harus digunakan 2X kurang 1. Sebelah sini harus digunakan 1 kurang 2X. Nah, begitu dia definisi dari nilai mutlak ini. Nah, sifat-sifat nilai mutlak ada 4 sifat nilai mutlak, yaitu mutlak A dikali B itu sama dengan mutlak A kali mutlak B ya. Yang kedua, A per B dimutlakkan, itu sama saja dipisah, mutlak A bagi mutlak B. Lalu ada ketidaksamaan segitiga dari nilai mutlak B. Ya, panjang dari A tambah B itu akan selalu kecil sama dari panjang A tambah panjang B. Atau ya, mutlak dari A kurang B besar sama dari mutlak A kurang mutlak dari mutlak B, begitu. Nah, di nilai mutlak ini, apabila kita ingin menyelesaikan pertidaksamaan yang menyangkut nilai mutlak, maka kita akan harus mengubahnya. Ya, nah, mutlak X kecil dari A. Jadi seandainya nih, mutlak X kecil dari A. Sekarang saya ambil nih. Ya, ini titik asal 0. Ya. Nah, sekarang A itu saya ganti. Mutlak X kecil dari 3. Apa artinya? Tadi kalau mutlak X saja artinya apa? Jarak antara X ke titik asal. Sekarang X. Jarak mana yang berjarak? Kalau saya bilang mutlak X kecil dari 3, berarti daerah mana yang berjarak kecil dari 3 dari titik asal? Ya. Nah, berarti kalau daerah tersebut adalah ini dia. Nah, berarti di sini 3. Nah, dari sini ke sini pasti jaraknya kecil dari 3. Apakah itu saja? Tidak, di sini juga. Nah, ini min 3. Jaraknya ke 0 ini selalu akan kecil dari
3. Berarti apa? Kalau kita mau menyelesaikan nilai mutlak X kecil dari suatu bilangan, maka pasti X tersebut akan berada dari negatif bilangan tersebut ya, dan positif bilangan tersebut. Ya. Nah, bagaimana kalau mutlak X besar dari A? Berarti kalau yang besar, ya, berarti kalau dia yang besar dari A tersebut, berarti mana yang berjarak besar dari 3 nih? Dari titik asal, titik 0. Nah, berarti yang berjarak dari titik asal itu ya ini dia. Nih, daerah dari sini ke sini seterusnya itu besar dari 3 dari titik 0 jaraknya nih. Mana lagi? Nah, ini dia jaraknya nih. Besar dia dari 0. Seterusnya begitu. Ya. Jadi kalau kita mau menyelesaikan nilai mutlak ya begitu langkah pertamanya. Lalu kita bisa gunakan sifat yang kedua, mutlak. Bila nilai mutlak itu apabila dikuadratkan sama saja dengan X itu dikuadratkan. Atau mutlak X itu sama saja dengan akar dari X kuadrat. Bisa kita gunakan dalam menyelesaikan suatu pertidaksamaan nilai persamaan yang menyelesaikan solusi dari persamaan nilai mutlak maupun pertidaksamaannya. Nah, bagaimana kalau mutlak X kecil dari mutlak Y? Berarti itu akan berlaku jika dan hanya jika X kuadrat kecil dari Y kuadrat. Jadi menyelesaikan nilai mutlak akan melibatkan tiga persamaan ini. Nah, contoh. Selesaikan pertidaksamaan nilai mutlak X kurang 4 kecil dari 2. Ya, jadi ini. Ya, mutlak X kecil dari nih, selesaikan pertidaksamaan mutlak X nih. Ya, X kurang 4 kecil dari 2. Ya, di mana dia tunjukkan solusinya di garis real dan nyatakan nilai mutlak tersebut sebagai suatu jarak. Berarti kalau mutlak X kurang 4 kecil dari 2. Ya, berarti kalau kita gunakan persamaan yang pertama ini tadi, berarti kita sederhanakan saja. Ya, berarti tandanya X di tengah. Berarti X kurang 4 kecil dari min 2, besar dari min 2, kecil dari 2. Nah, ini di tengah. Berarti kalau menyelesaikan ketidaksamaan, sarannya gimana? Berarti ngikut solusi pertidaksamaan. Langkah-langkahnya harus kita berikan perlakuan yang sama. Ketiga sisi ini sama-sama kita tambahkan 4. Sehingga 2 kecil X kecil dari 6. Berarti inilah dia. Nah, inilah dia maksud dari inilah dia solusinya. Nah, kalau dia mau menyatakan dia dalam suatu konsep jarak, berarti ini ya mana yang berjarak kecil dari kecil 2 dari titik 4 kan itu artinya. Nah, ini dia 6 dan 2. Berarti ini dia secara geometrinya. Oke. Nah, sekarang bagaimana selesaikan pertidaksamaan 3X kurang 5 besar sama 1. Nah, berarti kan tadi kalau dia besar sama kecil dari negatifnya atau besar dari positifnya. Berarti 3X kurang 5 kecil sama min 1 atau 3X kurang 5 besar sama 1. Lalu langkah selanjutnya ya kita selesaikan dengan cara menyelesaikan pertidaksamaan yang telah kita pelajari ya pada video sebelumnya. Berarti kedua kalau untuk di sisi kalau untuk di sisi kiri ini ya berarti kan kedua ruas sama-sama ditambah 5 ya. Kalau untuk di sisi kanan kedua ruas juga sama-sama tambah 5. Sehingga kita dapatkan X kecil dari 4/3 atau X besar dari 2. Nah, itulah solusi dari pertidaksamaan tersebut. Nah, ini contoh. Nah, contoh ini adalah diaplikasikan dalam konsep limit. Nah, tapi kita pengen melihat bagaimana nilai mutlak diaplikasikan di konsep limit. Nah, nanti kita kan belum masuk limit ya, kita ikuti saja
bagaimana memahaminya. Contoh, misalkan epsilon adalah suatu bilangan positif, tunjukkan bahwa mutlak X kecil dari mutlak X kecil dari 2, tunjukkan bahwa mutlak X kurang 2 kecil epsilon per 5 jika dan hanya jika 5X kurang 10 kecil dari epsilon. Nah, jadi dalam konsep jarak ini mengatakan bahwa jarak antara X dan 2 adalah kecil sama dengan epsilon per 5 jika dan hanya jika jarak antara 5X kurang 10 kecil dari epsilon. Nah, itu artinya. Jadi bagaimana cara solusinya? Berarti kita selesaikanlah pertidaksamaan berikut dan nanti akan menunjukkan bahwa 5 dari X kurang 2 ini, nah jadi yang sebelah kiri ini mutlak dari X kurang 2. Nah dia ini sebelah kiri mutlak dari X kurang 2 kecil dari epsilon. Berarti kita kedua sisi kotak samaan kita kalikan dengan 5. Sehingga kita dapat sebelah kanan ini. Lalu kita gunakan sifat nilai mutlak A kali mutlak B sama dengan 5 itu kan bisa dinyatakan ini sudah jelas positif, maka dia sama dengan mutlak 5. Berarti kita samakan menggunakan mutlak 5 sama dengan 5. Mutlak 5 sama dengan 5 di sini. Menggunakan sifat mutlak 5 sama dengan 5, maka menggunakan sifat nilai mutlak, maka 5X kurang 10 kecil dari epsilon. Nah, itu dia. Kita ikut. Nah, dengan contoh berikutnya, misalkan epsilon bilangan positif, tentukan bilangan delta sedemikian sehingga mutlak dari X kurang 3 kecil epsilon. Jika mutlak X kurang 3 kecil dari epsilon, maka 6X kurang 18 kecil jika mutlak X kurang 3 kecil dari delta, maka mutlak X kurang 18 kecil dari epsilon. Berarti, kalau maka kan ini konsekuensinya kita coba ini yang makanya ini 6X kurang 18 kecil dari epsilon. Jadi menggunakan sifat nilai mutlak, maka kita bisa lihat bahwa mutlak X kurang 3 kecil dari epsilon per 6. Nah, artinya apa? Berapa delta yang harus kita pilih adalah sebesar epsilon per 6. Berarti mutlak X kurang 3 ini, mutlak X kurang 3 kecil dari epsilon per 6 jika X kurang 3 kecil dari mutlak X kurang 3 kecil dari delta jika X kurang 3 kecil dari epsilon per 6, maka mengakibatkan mutlak dari 6X kurang 18 kecil dari epsilon. Nah, ini penggunaannya dalam konteks limit. Kita belum masuk limit lebih jauh, tapi kita melihat triknya bagaimana cara menggunakan sifat nilai mutlak dalam menyelesaikan pertidaksamaan dan sifat-sifat nilai mutlak dalam menyelesaikan permasalahan yang diberikan di contoh-contoh soal. Nah, contoh 14. Selesaikan pertidaksamaan mutlak dari 3X tambah 1 kecil dari 2 mutlak X kurang 6. Nah, sekarang ini tidak ada dia. Tidak seperti tidak kecil dari A, tidak besar dari A. Tapi kita bisa kuadratkan kedua sisinya. Nah, ini jadi ini kita menggunakan sifat yang kuadrat tadi. Kedua sisi ini kita kuadratkan dia. Berarti 3 mutlak 3X tambah 1 kecil dari 2 mutlak X kurang 6. Nah, ini dia. Berarti karena 2 itu bilangan positif, berarti kita boleh kalikan. Berarti kita masukkan 2-nya ke dalam tanda nilai mutlaknya. Berarti ini dia 2X kurang 12, lalu kita kuadratkan. Karena apa? Mutlak dikuadratkan itu sama saja dengan
X kuadratnya. Lalu kenapa Pak tanda kepertidaksamaannya tidak berubah? Karena mutlak ini selalu dia bilangan hasilnya positif, jadi tidak akan merubah tanda kesamaan. Karena tanda kesamaannya akan berubah untuk nilai yang negatif. Berarti ini dia. Jadi diselesaikan secara aljabar sehingga kita mendapatkan suatu pertidaksamaan. Maka kita dapat titik pemisahnya adalah min 13 dan 11/5. Berarti daerah real akan terbagi menjadi ya, seandainya ini garis bilangan real, di sini ya, min 13, ya, di sini adalah 11/5. Berarti daerah solusi kita terbagi menjadi 3 bagian. 1, daerah 2, daerah 3. Daerah 1 min tak hingga sampai min 13. Daerah 2 min 13 11/5. Daerah 3 11/5 sampai tak hingga. Tapi kalau mau menyelesaikan pertidaksamaan, yang mana yang menghasilkan daerahnya kecil dari 0? Ya sudah, tinggal disubstitusi saja. Kita ambil titik uji. Misalnya daerah pertama ambil yang min 14, daerah kedua ambil yang 0, yang 3, yang daerah ketiga ambil yang contohnya 3. Sehingga yang menghasilkan nilai kecil dari 0 adalah daerah di antara min 13 dan 11/5. Ya. Nah, sekarang silakan berlatih, lihat textbook, soal-soal di textbook yang ada. Nah, bagian kedua dari kesempatan kali ini kita akan melihat tentang koordinat persegi panjang, ya, sistem koordinat. Nah, harus kita tahu kenapa sistem koordinat ini ada. Ya. Jadi sistem koordinat ini ada karena bagaimana cara kita menyatakan posisi yang tepat sehingga kita perlu acuan. Maka dikenallah yang namanya sistem koordinat persegi panjang. Ada sumbu X, ada sumbu Y, sehingga daerah dari bidang datar, kalau kita gunakan sistem koordinat persegi panjang ini, bisa kita tentukan titik yang tepatnya dengan di mana saja titiknya. Dengan menggunakan acuan suatu sistem koordinat, kita bisa menentukan titik tersebut dengan tepat. Nah, berarti kalau untuk posisi tentu ada, ya, kalau aturannya X, Y, berarti yang X-nya dulu berapa, lalu Y-nya berapa. Contoh, kalau seandainya saya punya titik di sini. Nah, nih, berapa nih? Berarti X-nya berapa? 2, Y-nya juga 2. Berarti 2,2. Kalau titiknya di sini misalnya. Nah, titiknya di sini. Berarti itu berapa? 2,3. Nah, kalau titiknya di sini. Titiknya di sini. Berapa ini? Min 2, min 1. Begitu ya. Nah, kalau kita sudah tempatkan posisi titik itu, tahu pastinya di mana dalam sistem koordinat, maka kita bisa hitung jarak antara dua titik. Jarak antara dua titik ini pendekatannya digunakan dengan menggunakan, ya, aturan teorema Pitagoras. Jarak antara titik P dan Q berarti, ya, berarti jarak X dan jarak Y-nya berapa? Ya. Berarti kalau untuk jarak X-nya saja tentu X2 dikurang X1. Jarak Y-nya Y2 dikurang Y1 dikuadratkan. Maka itulah jarak antara titik P dan titik Q. Nah, kalau pindah dari suatu konsep jarak ke persamaan lingkaran akan mudah. Kenapa mudah? Karena kita sudah tahu jarak. Kalau definisi lingkaran adalah suatu himpunan titik-titik yang memiliki jarak tetap. Ya, jarak tersebut istilahnya dikenal dengan jari-jari. Titik tetap tersebut dikenal dengan pusat lingkaran. Nah, perhatikan contoh. Contoh suatu lingkaran dengan jari-jari 3 dengan pusat min 1,2. Ini dia. Ini gambar 5. Berarti dengan rumus nilai dengan rumus jarak kita bisa tentukan. Berarti jarak titik X, Y dengan
min 1,2 berarti ya X kurang min 1 kuadrat ya akar dari kan jarak tadi kan akar X2 kurang X1 kuadrat ditambah Y2 kurang Y1 kuadrat. Maka kita kuadratkan kedua ruas dapatlah kita persamaan suatu lingkaran. Maka secara umum persamaan lingkaran dengan jari-jari R dan pusat H, K adalah X kurang H kuadrat tambah Y kurang K kuadrat itu sama dengan R kuadrat. Lalu ada titik tengah. Ya. Nah, di antara dua titik selalu ada titik tengahnya. Ya, perhatikan. Ya. Dari mana formulasi titik tengah ini didapatkan? Ya. Ini dia sebutkan. Ya, formula titik tengah. Perhatikan dua titik P X1, Y1 dan Q X2, Y2. Nah, ini titiknya ada di sini. Nah, ini titiknya, ini titik P. Ya, di sini ini titik Q. Ya. Nah, di mana X1 kecil dari X2. Nah, benar posisinya ya. Kalau dari garis nilai mutlak posisinya kan yang kecil di sebelah kiri. X1 sebelah kiri dari X2. Ya. Nah, Y1 kecil dari Y2. Nah, jarak antara X1 dan X2 adalah tentu X2 dikurang X1. Ya. Nah, ketika kita tambahkan rumus tambahkan setengah dari X2 kurang X1, kita akan menemukan suatu titik tengah. Ya, ini dia. Gimana cara kita menemukan titik tengah ini? Perhatikan. Ya. Ini ya. Perhatikan ya. Nah, perhatikan ini mana ya. Ini jaraknya dari X2 ke X1 tentu adalah X2 kurang X1. Berarti ya masalahnya X1 tidak di titik 0. Berarti di sini ada jarak dari 0 ke X1. Maka kalau dari sini ke sini itu adalah jaraknya adalah ya panjang dari setengah ini adalah setengah dari X2 kurang X1, maka kita perlu tambahkan X1. Kita perlu tambahkan X1 dengan setengah X2. Nah, ketika kita tambahkan X1, setengahnya kita kalikan ke dalam sehingga kita dapat rumus jarak itu X1 tambah X2 per 2. Dengan cara yang sama akan dapat titik yang kedua. Nah, berikutnya kita akan lihat tentang garis. Ya. Nah, di garis ini ada yang disebut kemiringan. Jadi kemiringan itu berapa? Nah, ya. Ini rise per run. Jadi apa yang dimaksud dengan rise? Dari titik A ke titik B, there is a rise atau perubahan dari Y. Run atau perubahan sumbu datar, perubahan dari X atau Y. Kalau rise itu Y2 kurang Y1 per X2 kurang X1, itulah yang disebut dengan kemiringan. Ya. Nah, kemiringan itu bahasa Inggrisnya kita kenal dengan istilah slope. Ya. Bahasa kerennya ya bahasa matematikanya nama lainnya adalah gradien dari garis. Ya. Nah, kita bisa menentukan persamaan garis apabila diketahui satu titik dan satu gradien. Ini sudah. Y kurang Y1 sama dengan MX kurang X1. Apabila kita juga bisa dengan mudah menentukan persamaan garis apabila diketahui satu titik potongnya dengan salah satu dengan sumbu Y. Berarti Y itu adalah Y sama dengan MX tambah B. Tahu kita titik potong dengan sumbu Y-nya garis tersebut, maka Y tahu gradiennya, tahu titik potong dengan sumbu Y, maka kita bisa cari dengan menggunakan Y sama dengan MX tambah B. Nah, bagaimana persamaan nilai kemiringan garis apabila
Apabila garisnya tegak, ada kemiringannya, delta Y-nya ada, delta X-nya tidak ada, berarti dia tidak terdefinisi kalau garis tegak ini kemiringannya. Ya. Nah, cuman yang pada bagian ini kita akan lihat ya, apa persamaan untuk ya garis yang tegak. Apa yang kita lihat kalau X sama dengan 5/2. Berarti titik ini 5/2, min 1, 5/2,1, 5/2,3 ya. Berarti persamaannya ya X sama dengan 5/2 kan begitu. Nah, kalau datar berarti Y sama dengan 2. Mana dia? Garis lurus ini samanya Y sama dengan 2. Seperti kalau kesimpulan, kalau garis tegak persamaannya apa bentuk umumnya? X sama dengan K. Garis datar persamaannya bentuk umumnya Y sama dengan K. Ya, persamaan garis apabila diketahui satu titik dan satu gradien. Y kurang Y1 sama dengan M, X kurang Y1. Berarti X1, Y1 adalah titik potongnya. M itu adalah nilai kemiringan dari garisnya. Persamaan garis apabila memotong satu sumbu Y. Ya, dan diketahui gradien, berarti Y sama dengan Fx tambah B. Bentuk umum dari persamaan garis ini adalah AX tambah BY tambah C sama dengan 0. Nah, garis sejajar. Ya. Apa yang dimaksud dengan garis sejajar? Apabila dua garis tidak ada memiliki satu titik yang sama, maka dia disebut sejajar. Ya, itu dia definisi garis sejajar. Apa yang menarik dari garis sejajar? Nilai hasil kari dari kemiringan garis itu adalah min 1. Nah, apa yang menarik dari dua garis yang saling tegak lurus ini? Nah, coba perhatikan. Sekarang coba kita lihat ada dua garis di sini. Pertama ada garis L2, garis pertama, dan garis L2, garis L1 garis pertama, dan L2 garis kedua. Sekarang kita sudah melihat bagaimana cara menentukan kemiringan garis tadi. Nah, seandainya kita punya dua titik, ya titik pertama kita itu adalah titik D dan titik A. Nah, ini bagaimana kemiringan garis L1? Berarti kemiringan garis L1 adalah Y, ya, Y2 kurang Y1 per X2 kurang X1. Nah, sekarang kalau seandainya kemiringan garis yang pertama ini, ya, nih, berarti kalau seandainya berarti XD, YD ini XA kurang YA, berarti YA dikurang YD. Mana yang lebih kecil? Berarti lebih kecil, yang kecil adalah YA, maka nilainya adalah negatif, ya. Berarti kalau X-nya kan X-nya nilainya positif. Ini XA kurang XD itu pasti positif, ya. Tapi kalau YA ya dikurang YD nilainya negatif karena posisi nilai YA itu di sini, YD-nya di sini. Nah, berarti kemiringan dari garis L2 adalah min 1 per M. Ya. Bagaimana kalau kemiringan dari L1? L1 adalah ini. Nah, seandainya kita punya titiknya pada garis L1 itu adalah C dan A, berarti kan XC-nya ya dikurang XA itu pasti positif. YA dikurang YC dikurang YA itu pasti nilainya positif. Berarti kalau seandainya ini nilainya negatif, berarti min, ya, ini nilainya negatif, berarti min 1 per M. Berarti kalau ini M positif, ya, ini berarti artinya apa? M, ya, hasil M2 itu pasti akan sama dengan min 1 per M1. Nah, itu yang kita dapat dari dua garis yang saling tegak lurus ini. Nah, selanjutnya
Ya, bagaimana cara kita melukiskan suatu grafik dari suatu persamaan di dalam sistem koordinat? Ya, sebagai contoh, ya, bagaimana prosedur kita menulis suatu grafik? Ya, contohnya kita melukis suatu grafik dengan persamaan 2x pangkat 3 dikurang x ditambah 19. Ya. Nah, maka kita bisa mengikuti 3 langkah sederhana. Langkah pertama adalah ya, dapatkan koordinat dari beberapa titik yang memenuhi persamaan. Plot titik tersebut ke dalam bidang dan hubungkan titik-titik tersebut dalam suatu kurva mulus. Nah, ini dia. Contoh, kita diminta melukiskan grafik Y sama dengan X kuadrat kurang 3. Langkah pertama tadi kan ambil beberapa titik. Nah, ini titiknya. Saat X-nya min 3, substitusi persamaan dapat Y-nya 6. Substitusi berarti X min 3. Min 3 kuadrat 9. 9 kurang 3, 6. Dan seterusnya. Lalu plot. Ya, tempatkan titik tersebut. Lalu hubungkan dengan kurva mulus. Karena dia kuadrat itu tidak boleh kamu bikin garis lurus. Ya, dia suatu kurva. Nah, inilah bagaimana cara kita melukis suatu persamaan garis. Melukis suatu persamaan grafik sederhana. Nah, dalam melukis suatu grafik, kita bisa menggunakan beberapa bantuan. Salah satunya adalah simetri dari kesimetrian dari grafik. Ya. Nah, pertama ada beberapa tes yang bisa kita lakukan dan terhadap suatu persamaan untuk melihat grafik itu simetri atau tidak. Pertama, untuk mengecek apakah grafik itu simetri dengan sumbu Y. Bagaimana caranya? Apabila kita ganti X dengan min X, kita mendapatkan suatu persamaan yang sama. Contoh, ya, berarti Y sama dengan X kuadrat. Ketika X-nya kita ganti dengan min X, nilainya ya ekuivalen dia bersamaannya. Berarti apa? Y sama dengan X kuadrat ini simetri terhadap sumbu Y. Nah, bagaimana cara kita melihat simetri terhadap sumbu X? Adalah dengan mengganti Y dengan min Y, kita mendapatkan suatu persamaan yang sama. Berarti X sama dengan Y kuadrat tambah 1. Ini salah satu contohnya. Ini dia contohnya. Ya, ini simetri terhadap sumbu X. Ya. Nah, lalu simetri terhadap titik asal. Nah, simetri terhadap titik asal titik 0,0 nih. Simetri dia. Bersilangan. Oke. Simetri terhadap titik asal adalah kita ganti X dengan min X dan Y dengan min Y memberikan persamaan yang ekuivalen. Contoh, Y sama dengan X pangkat 3. Ketika kita ganti X-nya sama dengan min X, berarti min X pangkat 3. Min X. Y-nya juga diganti dengan min Y. Berarti min Y sama dengan min X pangkat 3. Dan dia ekuivalen. Artinya apa? Berarti grafik tersebut simetri terhadap titik asal. Nah, titik potong. Dalam melukis grafik kita juga bisa mendapatkan titik potong ya. Kapan kita mendapatkan titik potong dengan sumbu X? Berarti saat nilai Y-nya sama dengan 0. Ya, jadi kalau ada sistem koordinat, titik potong dengan sumbu X pasti nilainya Y-nya 0 di sana. Titik potong dengan sumbu Y berarti X-nya 0 di sana. Contoh. Nah, kita diminta ya. Nah, Y sama dengan X pangkat 3 kurang 2X kuadrat kurang 5X tambah 6. Ketika difaktorkan ini yang kita dapatkan. Berarti pembuat nolnya adalah min 2, 1, dan 3. Berarti Y akan kita dapatkan sama dengan 0 saat X sama dengan min 2, 1, dan 3. Berarti ini dipotong dengan sumbu. Nah, maka kalau titik potong dengan sumbu Y didapat adalah ketika ya X-nya 0, kalau diganti X-nya 0, Y-nya sama dengan 6. Oke. Maka itulah bantuan-bantuan yang dapat kita manfaatkan dalam melukis suatu grafik dalam sistem koordinat persegi panjang. Nah, sekarang contoh, carilah titik potong dari garis Y sama dengan min 2X tambah 2 dan parabola Y sama dengan 2X kuadrat kurang 4X kurang 2. Sketsa grafik tersebut dalam sistem koordinat yang sama. Nah, kalau kita sketsa berarti ada Y yang sama nih. Berarti kita bisa mencari titik potong. Berarti min 2X tambah 2 sama dengan 2X kuadrat kurang 4X kurang 2. Berarti ini ya 2-nya sama-sama kedua ruas sama-sama kita tambahkan 2. Lalu min 2 ya sama-sama kita tambahkan dengan
plus 2x kurang 2. Nah, sehingga kita dapatkan ini. Sehingga kita dapat x sama dengan min 1 dan x sama dengan 2. Berarti x sama dengan min 1 dan x sama dengan 2 adalah titik potong dari kedua kurva garis dan parabola tersebut. Berarti kalau mau cari koordinatnya substitusi aja. Berarti koordinat titik potongnya x sama dengan min 1. 2 kali min 1, 2. Tambah 2, 4. Berarti min 1,4. Kalau dia 2, salah satu saja boleh. Terserah mana yang memudahkan. Kalau dia 2, min 2 kali 2 tambah 2. Berarti min 4 tambah 2, 2. Berarti ini 2,2. Nah, ini adalah beberapa grafik sederhana dari persamaan dasar dari suatu persamaan kuadrat dan persamaan kubik. Ini Y sama dengan X kuadrat, parabola terbuka ke atas. Y sama dengan min X kuadrat, parabola terbuka ke bawah. Kalau AX kuadrat tambah BY tambah C, ya berarti A besar dari 0. Tidak akan memotong di 2 titik. Kalau A kecil dari 0, dia terbuka ke bawah, juga memotong di 2 titik. Ini X pangkat 3. Ini min X pangkat 3. Nah, ini kalau A besar dari 0, dia sama dengan X kuadrat, tapi dia akan memotong suku X di 3 titik. Ya, ini juga sama. Ya, X sama dengan Y kuadrat, berarti ini dibalik ya. X sama dengan akar Y. Ya, seperti ini dia. X sama dengan Y pangkat 3 atau Y sama dengan akar pangkat 3 dari X ya. Oke, mungkin itu saja untuk sesi kali ini. Silakan diulang kembali. Jika ada pertanyaan, silakan tulis di kolom komentar tentang penjelasan yang ada di bagian ini. Terima kasih. Mohon maaf atas kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.